Ini menurutku tuh dekat gitu dialamin sama banyak orang. Terus sih ternyata jadi ngomel. Karena kayak apa ya, sebenarnya kalau kayak riset ibu-ibu hamil ya aku cuma bisa bergantung pada Google, pada ibuku. Itu ada yang pas Anda digantung. Oh, aku asli. Jadi ada momen. Berapa lama tuh? Masang itu kan lumayan lama kan. Udah terus kita tarik ke atas. Jadi kalau udah cut ke bawah, ke bawah. Nah ada momennya tuh sebenarnya gue udah di tahap udah kayak pengen muntah ya. Pas kita break juga lu tetap pakai kan? Pakai, gue ketelan masih pakai. Kadang pakai dan suka digini nih, gitu. Gue sering nabok orang pakai perut gue itu seru Iya, banget. Itu joget lo yang deng. Misi. Tanpa kalian tahu, aku udah datengin iblisnya langsung. Ini Mohon perhatian. Eits, sebelum nonton, subscribe dan nyalain loncengnya. Biar makin asik. Selamat nonton. Hai Sobat 21, gue Nanda. Sekarang gue udah ada di rumah kuliner Metropol bareng sama Kes dari film Pengantin Iblis. Boleh. Sambil makan boleh ya? Udah terlanjur soalnya kita setengah-setengah. Enak ya Makasih. makanannya ya? enak banget. Enak banget. Popcorn XX1 tuh the best. Love the best. Dingin. Aku cinta kopi pandan. Oh ya bagus. Aku juga suka kok. Iya enak. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik. Baik ya. Nah katanya baru pada bangun ya? Perjalanan Jangan langsung dibuka. Itu ada sebuah Aika kebetulan. rumah nih. Ya boleh. Tadi ada yang di layoff ya? Enggak ada bohong. Iya tadi pada tidur. Pada nanya kabar, mending kita yang nanya kabar kamu sih kak. Iya. Kok suara lu kayak kejak gitu sih? Aman gitu. Jadi enak loh. Oh ya. Kan Oh, gila lu. gimana perasaannya sudah mendekati perilisan ya? Alhamdulillah nggak sabar, deg-degan, dan nggak sabar banget untuk teman-teman nanti nonton Menikmati karya kami dengan memakan popcorn yang ada di 21. XX1 sih. Betul banget loh. Semoga nggak enak ya teman-teman ya ketika menyaksikan. Maksud lo enak banget ini parah banget. Maksudnya adegannya. Jangan kayak netizen, Ya lu jelas harus tungguin dong. sampai kelar. Nunggu sampai kelar. Lu pasti tipikal netizen yang baca setengah ngejudge kan? Iya. Sudah ngejudge. Oh lu berarti biasanya kayak gitu dong? Lah, kita ngomongin netizen Ini sama kalau dia ya. mau Gila berantem emang dulu, Bu. profesional gaslighter. Nanti baru kita meeting lagi. Ini suami istri lawan suami istri ya? Oh iya. Iya lagi ada di tengah. Nah bener. Gimana rasanya ada di tengah-tengah? Tengah-tengah kita. Tapi emang kita ini adalah pihak netral gitu. Iya. Iya benar. Tapi gitu kejadiannya di film. Iya. Aku udah nonton. Oh ya? Iya. Oh udah. Nonton trailer Coba kali. endingnya kita. Tahun lalu. Coba ceritain endingnya kita dulu. Tahun lalu. Itu lalu. Oh di TV ya? Reviewan ya. Oh preview. Oh. 2024. Berarti mendingan kita tanya-tanya aja. Iya. Jangan dong, kan ini mau nanya prosesnya gimana gitu. Mana lo? Oke ya, langsung serius ya. nih. Oke. Soalnya kan ini film horor serius kan. Maaf ya. Iya. Ininya boleh sampai kerut nggak? Nanti dimarahin soal sama Sama Rio. Iya. Tuh gini ya. Takutnya durasinya nggak cukup ya. Heeh. Oke. Pertanyaan pertama buat Taskia ya. Weh. Iya. Serius? Serius. Lu. Emang nggak ada cowok lain sampai nikahin iblis? Nah, ya gimana ya namanya. Gini loh. Di dunia ini kan Cinta itu nggak? cinta itu kan tidak memandang. Maksudnya dunia lain nih. Soalnya di dunia nyatanya kan juga ditinggal-tinggal mulu kan. Sorry. Maaf demi Allah. Lu partipu. Maaf banget demi Allah. Ya tapi kan aku menikah karena ada sesuatu hal gitu yang suamiku yang asli, yang berwujud manusia, dia tidak bisa membantu, dihubungin aja susah. Jadi aku harus mengambil keputusanku sendiri dengan cara kawin lari bersama iblis. Oh, jadi suami asli aja sebenarnya kayak antara ada dan tiada ya? Kayak nggak ada gunanya dia. Emang itu bikin iya. rasa lonely banget ya? Lonely. Hubungan ya? Karena pada akhirnya yang ada kan yang dipilih. Iya, bener banget teman-teman.
Oke. Boleh Apa? dihubungkan sama sinopsis aja nggak? Cerita Pengantin Iblis ini bercerita tentang Ranti yang tinggal bareng-bareng sama keluarganya ini, keluarga suaminya. Ada Gita, ada Siti, sama ada Bayu gitu. Nah kita tuh tinggal di satu atap yang sama. Pekerjaan di pasar juga kita bareng-bareng yang ngerjain. Nah tapi suaminya ini nggak stay di rumah, tapi dia itu seorang ABK yang ditugaskan bisa berapa lama sih kalau ABK? 3 bulan ya? Paling cepat. Nah singkat cerita terjadilah kecelakaan yang dialami sama anaknya, dan anaknya ini juga bisa dibilang sampai koma gitu, nggak tahu nih bakal bisa melanjutkan hidupnya atau enggak. Saat Ranti mau minta tolong sama keluarganya, meminta jalan keluar, apa nih yang bisa dilakuin sama kita semua, atau karena aku cuma punya A, B, C, D dan nggak cukup gitu. Ya nggak ada yang bisa bantu, karena kan pasti juga ada kebutuhan, Siti juga hamil, ada banyak lah keperluan yang kalau kita pun butuh cepet juga nggak mungkin kita dapetin gitu. Akhirnya karena dia ketemu sama seseorang ini, katanya bisa membantu, ya dia mendatangi itu, ternyata menikahlah dengan iblis gitu, biar anaknya sembuh gitu. Tapi sebenarnya bukan tujuan dia tuh kan, biasanya kan orang mau kaya, mau apa, kalau dia tuh tujuannya sebenarnya anaknya gitu. Untuk kesembuhan anaknya. Gitu teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman ya atas penjelasan. Bener banget teman-teman. Terima kasih. Ada yang mau nambahin? Atau ada yang mau kurangin? Kayaknya kebanyakan. Jadi sebenarnya ini kisahnya tentang pengorbanan ibu ya? Iya, pengorbanan seorang Bener. ibu. Bukan pesugihan gitu ya? Bukan. Sama ini sih dinamika keluarga yang nggak sehat lah. Gitu. Harmonis tahu. Harmonis menurut kita. Untuk aku harmonis. Tapi Untuk mungkin Bayu yang harmonis. yang menarik ketika tadi kan juga kita habis nonton gitu. Ya hubungan antara keluarganya itu sering banget Interviewnya udah jumpscare ya? Tapi maksudnya kehidupan yang ada di keluarga ini menurutku tuh dekat gitu, dialamin sama banyak orang di dalam satu rumah, rame. Terus juga konflik-konfliknya di mana mungkin kita kan semuanya terutama Ranti dan Siti itu kan adalah orang asing yang tinggal tiba-tiba hidup sama keluarga suami-suami kita, yang kita tuh harus kenalan ulang lagi, tapi kan belum tentu ada cocoknya gitu. Harus menyesuaikan habit rumahnya ya? Bener banget teman-teman. Iya, mana ada perbedaan habit juga kan antara Betul. dua keluarga ini ya? Iya. Habit, pendapat, perbedaan sifat digabung menjadi satu. Itu punya horor tersendiri. Nah, Sebenarnya horornya di situasi keluarga ini ya? betul. Jujur ya, Salah satunya itu. Apalagi yang punya koleksi ayam ya? Bukan lagi, aku sih ngerasa kayak gitu sih. Keren-keren loh. cuy. Nama-namanya juga bagus kan? Namanya bagus banget. dikasih Coba tahu, dikasih tahu namanya nama-nama apa. ayam. Ada Rocky, ada Chris John. Nama-nama petarung semua. Ada Tyson, ada Tyson, Ali. ya, Ali. Keren-keren. Keren. Tapi nama dia Bayu. Bayu. Nama lu gak keren? Bayu tapi Keren bro. B-A-Y-O-U. Kalau dibalik jadi Uyap. Bayu. Karena Bayu. Oh Bayu. Nah, ini kan terinspirasi dari kisah nyata ya? Bener gak sih? Nah, kalian risetnya sejauh apa dan kalian menemukan fakta apa yang kayak mencengangkan gitu? Kayak, ternyata banyak ya. Gitu. Ya Givina ada pengalaman tuh ceritain. Maksudnya? Kaget ditembak kayak. Enggak beneran ada kan? Banget kayak pengalaman dari mana? Nggak, tapi sejujurnya kayak berdasarkan kisah nyata ini tuh aku tuh tahunya pas lagi proses syuting. Kalau ternyata di daerah-daerah tertentu tuh praktik kayak gini tuh masih ada. Bahkan kayak kemarin kita udah selesai syuting, kita podcast, terus nemuin juga ternyata ada yang mengakui kalau ini tuh masih ada banget sampai sekarang. Gitu. Anggapannya kayak
bersekutu dengan iblis ya, tapi kan ini lebih kayak menjadi pengantin iblisnya gitu loh. Yang sejujurnya kalau aku pribadi sebenarnya kurang mendengar tentang hal itu. Aku tuh baru tahu karena dari film ini. Jadi nggak family. Dan caranya tuh beda-beda gitu loh. Kalau di sini kan kita karena butuh kesembuhan Nina gitu, anak aku. Jadi waktu pas syuting gak ada yang gimana-gimana sih, kayak pengen cari tahu dan lain-lain karena memang Bang Kinoy mau bikin ya si sosok Rantinya itu jadi iblis tuh dengan cara yang berbeda gitu. Dan sebenarnya tapi kalau yang realitanya kan pengantin iblis kalau di cerita Ranti itu kan beneran dia kayak sosok suami kan. Kayak dia melihat Ranti disakitin dia nggak suka, terus kayak nyakitin orang itu segala macam gitu. Kalau yang aslinya beneran ada kayak gitu? Nah, jadi gini, tanpa kalian tahu, aku udah datengin iblisnya langsung. Nih. Makanya tirai itu ditutup ya Masa, sebenarnya. Tapi ngomongin preparasi, menurut aku preparasinya aku seru banget. Soalnya aku untuk preparasi karakterku kita ke Sabung Ayam beneran sama tim dari Lito dan kita ya udah belajar gitu kayak Sabung Ayam tuh sebenarnya aslinya tuh kayak gimana pertarungannya. Ini boleh nggak sih ngomongnya? Boleh. Jangan takut dong. Iya. Apa namanya? Lebih yakin. Pertarungan Sabung Ayam tuh kayak gimana sih dan preparasi si ayamnya ini sebelum pertarungan tuh kayak gimana, cara bersihinnya, mandiinnya, setelah ronde darah-darah gimana untuk kita bisa nge-prepare si ayam ini untuk fighting lagi gitu dan kayak istilah-istilahnya di Sabung Ayam tuh kayak gimana, meskipun scene-nya nggak banyak gitu tapi beneran aku ke lokasi asli yang beneran shady parah itu sangat interesting sih. Kalau nggak salah kamu masang juga ya kalau nggak salah. Kenapa? Masang ya? Masang aja. Enggak, tapi kan yang punya Rocky Yang aslinya? yang aslinya yang punya Rocky-nya ownernya itu kan kita ke Sabung Ayamnya dia ke Sabung Ayamnya dia ke koleksi ayamnya dia dia nawarin untuk ngasih gue 1 ayam cuy. Iya. Tapi kayak Masih segini ya? Hah? Masih telur. Enggak, masih yang warna-warni. Masih telur. Kalau nggak salah masih yang warna-warni sih. Yang warna-warni. Enggak kayak udah gede gitu ditawarin tapi gue tolak soalnya takutnya nggak bisa ngurusin kan. Iya. Iya sih. Gitu. Tapi ya itu orangnya baik banget. Tapi yang ikutan Sabung Ayam itu di trading nggak sih ayamnya? Di trading. Training. Oh di training. Iya, jadi mereka tuh Jadi kalau nggak salah di ini ya, kita sih ngeliat lumayan, gue ngeliat tuh proses kayak dipijitin dulu, kayak Ada. massage-nya dulu. ada dipijit-pijitin dan ada juga jadi tuh biasanya mereka tuh ada kayak sabung ayamnya sendiri di rumah. Dia pada bercanda katanya. Ya udah nggak apa-apa, kita next question aja ya. Nggak, lanjutin aja jawabannya. Nggak apa-apa. Habisin dulu, Bu. Ya udah maksudnya Diapain dulu tadi? ada maksudnya dipijitin dulu, dimandiin, terus ada juga kalau misalnya ayamnya kayak udah capek gitu dikasih kayak semacam Sembur kan? Iya. Lu udahin buah. Iya, disembur. Tapi itu kayak ritual-ritual yang kayak superstitious gitu. Biasanya tuh dikasih kayak semacam drug gitu biar kayak dia yang kayak di doping gitu. Doping ya. Di doping. Gitu-gitu. Very interesting. Tapi jenis ayam yang jadi ke ayam ya. Tapi jenis ayam yang ikutan Sabung Ayamnya ada jenis tertentu. Ada jenis-jenis yang dari Penasaran bener-bener. iya kan? Ada jenis-jenis yang kayak dari Thailand. dari apa ayam dari Thailand apa ya namanya ya? Kayak bukan dari kota-kota beda-beda di Thailand tuh kayak Lo apa gini? apa dari kota-kota beda-beda di Thailand tuh kayak ayamnya beda-beda dan fighting style-nya beda-beda, beneran kayak boxing beneran. Ini dia. Iya. Beneran sih, lu tau gak sih kalau boxing kan kalau fighternya dia udah capek kan dia kayak ngepeluk the other fighternya. Ayamnya juga kayak gitu, dia ngumpet di bawah sayap musuhnya. Terus gini. Gitu. Terus baper, gitu. Gak tega aku tapi liatnya Kak. Aku Iya, juga. bener sih. Ayam-ayaman di Nah kalau film ini sejujurnya. kita bertiga tuh karena kita adegannya adalah jadi tukang potong ayam, Bom. kita belajar juga potong ayam. Potong ayam. Dari ini, Nyembelih. Dari hidup sampai hidup? dari hidup nyembelih. Aku enggak tapi. Karena kan Siti buntu.
bunting. Iya. Kan nggak boleh kalau bunting. Jadi jual aja ya kamu ya. Jual aja ya, bener-bener. juang, ngitung utang gitu. Kalau Tapi kita, tetap nangis ya nontonnya. iya kita hari pertama nangis sih. Pas latihan Dan kita nanya detail dulu kayak ayam ini bakal Merasakan apa ya? nggak bakal diapain setelah kita buat jadiin workshop gitu. Iya makanya didampingin banget, terus diajarin cara doanya, terus setelah itu masak, dimakan, emang dimakan. Kan banyak yang bilang, apa? Kayaknya abis ini nggak makan ayam deh. Gue bilang, gue makan ayam nggak sih? Kan maksudnya itu normal aja maksudnya buat gue, kayak walaupun gue Bukan yang ngapain motong yang tidak seharusnya gitu kan. masih pakai dengan doa kami masing-masing gitu. Jadi kita nyiapin makan malam Buat para produksi, para, Pak. Anak-anak produksi. Oh jadi itu ayam buat anak bakar-bakaran habis itu. Setiap kali workshop ya. Nggak ada yang Aduh, sia-sia. jadi nggak ada yang sia-sia gitu. Memang jadinya malam yang harusnya ada makan, jadi makannya dari kita gitu. Karena kita bikin, jadi tinggal nambah daging-daging aja. Oh berarti workshopnya emang banyak, ayamnya banyak. Seberapa banyak yang kalian potong? 6 lah. Per sesi Nah, ya. ya. 10 ya? Berapa sih? 10. 10. Diginiin tangannya Rio. Iya. 10 Sekarang ayam. masing-masing 5 ya? Dia. Iya, aku 5. Oh kalian berdua ya? Berdua. Karena Givina nggak ikut. Karena kan Givina, ya kan pamali ya. Asik, judul lain. Tapi nggak Tapi apa yang, fakta apa yang kalian temukan setelah membelek ayam itu? Ternyata motong ayam tuh gini ya? Oh ternyata gue cengeng orangnya. gue juga cengeng sih. Banyak video-video Iya, kita betul. latihan kok nanti pasti akan di Spill ya? eksploitasi sama tim promo video-video kita lagi nyembeli ayam dan nangis berdetak-detak. Boleh nanti minta ya mas? Ternyata tuh, maksudnya motong ayam itu tuh ada berbagai potongan gitu loh. Maksudnya ada yang jadiin 8, jadiin berapa. Nah itu tuh harus kelihatan real karena kita kan benar-benar kerja di dalam pasar kan. Waktu itu kita juga syutingnya ngikutin orang-orang pasar baru buka. Iya. Jadi emang real ngambil pasar baru dibuka gitu. Jam berapa kalau Jam 4 pagi. Jam 2 pagi kita berangkat. Iya jam 2. Kita berangkat dari penginapan jam 2 pagi nyampe pasar jam 4 pagi. Iya pokoknya. Ngejar masih gelap kan karena harus gitu, habis itu langsung syuting dalam gitu. Iya. Effortnya berarti luar biasa ya di sini. Yes. Kalau kamu tuh buat jadi ABK tuh Dia apa belajar yang kamu nyetir kapal kan? Yang kamu Pertama-tama gue ada apa namanya jangan getar. kasih sama ini sih, karena gue mabok laut kan. Jadi membiasakan dulu supaya nggak mabokan gitu pas di kapal. dengan cara gitu. Enggak lah, apaan sih lu kok nanya-nanya ABK sih? Ya kan kita ada nih Iya. ayam. Kita Soalnya kan nggak ada obrol. scene-nya kan. Nggak ada. Soalnya nggak ada scene yang memperlihatkan banget. Nggak ada kebutuhan buat gambar, jadi nggak diambil. Wah bang, kenapa sih Berarti bang? yang kamu pelajari apa? Kamu nggak belajar? Heeh. Maksudnya emang orangnya kayak udai gitu. Oh. Tapi sama gitu nggak belajar. Aduh, gila banget nih orang. Ya reading lah, kita namanya proses Iya syuting iya. pasti reading. Tadi bercanda kok, sorry ya. Sebenarnya kan diulangin ya. Iya. tapi Mas Wafda pas kita lagi proses reading ada momen yang bener-bener kayak disuruh hitung gaji terus pembagian uang di keluarganya. Oh iya ada. Oh iya, itu ada. Bareng sama acting coach sama Mas Totos tuh Welcome. kayak kayak benar-benar kira-kira kalau dia gajian itu berapa dan dibagi, karena ada satu scene kan dia akan membagikan duit itu kan. Kenapa Ranti tuh bisa marah? Bukan marah sih, kayak kecewa lah kenapa protes. Karena kan yang kita kan juga punya kebutuhan yang harus kita cukupi. Kayak misalkan Nina kan juga ada kekurangan ada cacat di bagian kaki gitu. Yang pasti kan butuh perawatan khusus gitu. Nah itu yang kayak ini yang satu bangunnya bisa telat, buka tabung saji, nenek nggak ada sarapan, nggak ada kerjanya. Iya. Bisa nggak? Itu karakter ya tolong. Tapi gue Gue maksudnya ngerasa dijudge kayak aguanya beneran gitu. aguanya, oke. Jadi begitu guys pendalaman karakter. Iya, iya, masing-masing. oke. Wah totalitas sekali pemain-pemain ini. Luar biasa. Mungkin selanjutnya ke Anda Jadi ya? mau ngambil mana? Ke Ara ya mungkin ya? Selanjutnya ya? Udah gitu dia gue tadi perhatiin lagi. Nih gini ya, gini. Jadi mau yang mana? Dia mau kemana? Nggak, otaknya tuh lagi salah gitu. Nah kalau buat Arla gimana? Kan kamu di sini ceritanya bungsu kan sebenarnya. Iya. Tapi kamu berada di posisi yang harus menengahi keluarga ini kan?
Iya. Gimana kamu mendalami karakternya Taskia? Oh iya benar, anak bungsu aslinya. Emang ya? Yang Aku paling anak paling kecil. Dia juga anak paling kecil. Oh iya. Lu juga? Iya. Karena kan aslinya bukan bungsu kan, sulung. Iya, aku sulung. Sebenarnya sempet bingung juga pas masa reading karena awal-awal tuh bingung banget gimana cara masuk ke mindsetnya karakter kita, banyak yang nggak make sense, tapi lama-lama kayak banyak memperhatikan, aku diem banyak memperhatikan, terus lama-lama oh emang kayaknya kita itu tipe karakter yang harus berusaha mencari jalan tengah aja, nggak mau kanan nggak mau kiri, walaupun dia tahu sebenarnya yang benar itu siapa, tapi dia mau semuanya di keluarga ini damai. Jadi itu prioritas utamanya dia, yang selalu dia, itu prinsip yang dia pegang selama film ini. Gue mau keluarga gue semuanya aman, bahkan di saat-saat yang Genting. dia masih megang prinsip itu. Iya lagi. Sampai Ternyata nggak bisa ya semuanya damai ya. enggak. Jadi kayak naif ya ceritanya ya si Gita ini. Mengapa Dung. aku begitu? Nanti dapat copyright. Ya. Lanjutin Gita gimana Gita? Iya, maksudnya walaupun kita pasti ada kelihatan kadang-kadang lebih dewasa dibandingin beberapa kakak-kakaknya dan iparnya. It's okay. Nggak apa-apa. Understandable, have a nice day. Tapi ya mungkin ada sisi naifnya yang dia masih bawa, mungkin karena dia paling muda dan keinginan dia itu yang tidak akan tercapai. sampai ya gitulah guys, nonton aja. Sampai Kalau- menit ke 2 jam. Aku ngelihat karakter Arla tuh, karakter Gita tuh dia sebagai penengah sih di rumah ini sebenarnya. Bahkan dia bisa lebih dewasa daripada kakak-kakaknya gitu. Kalau dia ngerasa ada yang nggak benar, ya dia akan ngomong gitu. Bukan yang tipe manut juga. Sebenarnya menurutku pas tadi nonton tuh dia lumayan karakter yang lumayan keras juga sebenarnya. Tapi mencoba untuk nggak durhaka ke orang tua, ke ibunya lah sebenarnya dan Tapi ke kelihatan kakak-kakaknya. dari tatapan matanya apa yang dia setuju dan apa yang dia tidak setujuin. Cuman Secretly dia judgmental. Iya, apalagi kalau lu sih. ya, Maksud ke Bayu kan? Bayu. Bukan ke Buki ya. Emang gua ada apa? Buat Givina ya. ya sayang. Thank you, Bu. Kan ini pertama kali kamu main jadi ibu hamil nggak sih? Atau udah pernah sebelumnya? Kayak nggak pernah. Iya, kayaknya ini pertama deh. Iya pertama. Kenapa lu insomnia tiba-tiba? Mikir gue, iya benar pertama. Amnesia. Iya lagi. Makasih. Amnesia. Bukan sob. Gimana kamu buat jadi ibu hamil ini gimana? Gimana ya, seru sih ternyata jadi ngomel. Karena Joget lu yang lumayan jorok ya. karena kayak apa ya, sebenarnya kalau kayak riset ibu-ibu hamil ya aku cuma bisa bergantung pada Google, pada ibuku, ipar-iparku. Kan lu nggak ngeliat ibu lu hamil cuy. Nanya. Lihat, kita juga bisa. Terus kayak Pengen misalnya- nyela aja. Udah punya. Terus abis itu kayak misalnya ada beberapa adegan yang kebutuhannya kayak aku kan masih kerja gitu di Iya. film ini. Nah itu tuh gimana? Mungkin nggak untuk posisi perut gua ke bawah gini? Enggak, kalau ibu-ibu hamil tuh pasti nggak mau perutnya Ke bawah. harus ke samping. Jadi nanti ada adegan kocak aja menurut gue sih. Ambil Dua kepala tau. ayamnya gini. Gitu iya benar. Kayak gitu-gitu aja sih Kak. Tapi mungkin kayak beban untuk bawa hamil-hamilannya tuh ternyata lumayan berat juga si prostetiknya. Karena Tapi itu dibikin berat seberat ayam Aslinya. bayi beneran atau? kalau aku tanya dari Kak Cherry waktu itu iya, supaya jadi aku bawa jalannya juga nggak ringan-ringan banget. Kayak beneran kayak ya? beneran aja. Wow. Nyesuaiin sama gestur ya. Jatuhnya kayak workshop ya untuk nanti ke depannya. Iya betul. Emang dia karakternya udah lagi hamil, bukannya gibah, astagfirullahaladzim gitu. Ini enggak, lanjut. Malah nyerocos. Nyerocos. Makin. Jadi gini, kayaknya Nggak usah klarifikasi untuk konfirmasi karakter. sebenarnya Siti itu cuma lebih ke anak yang jujur aja sih ya. Apa yang dipikirkan tidak ada filter dia ungkapkan. Tapi mungkin beberapa orang ada yang merasa itu tidak sopan, itu tidak perlu. Loh kalau menurut Siti, aku cuma jujur gitu. Tapi mungkin banyak yang nggak Dan suka. Siti juga defensif kebetulan. Saya kayak saya. Seperti tadi ya. Wah. Betul. Oh, Nah, udah tapi ya? mungkin kalau aku membiasakan untuk
hamilnya sih. Maksudnya pas nyobain perut segala macam itu kan ada 2 nih, ada yang Kita bertiga reaksinya sama Aku aja. salah paham ya? betul. Nyobain perutnya tuh untuk awal-awal kan ada 2, ada yang emang kosongan, ada yang berat. Nah pas udah dapat berat itu, pas udah di Tegal tuh. Jadi kayak misalnya pas udah mau syuting, itu udah aku biasain aku pasangin dari awal biar terbiasa aja gitu. Kalau sebelumnya kan cuma nyobain doang masalah size segala macem. Pas kita break juga lu tetap pakai kan? Pakai, gue ke toilet masih pakai. Kadang pakai dan suka digini nih, gituin. Kesel banget, gue sering nabok orang pakai perut gue itu Iya, seru banget. Itu joget lu yang ding. Misi. Gitu loh, ternyata jadi ibu-ibu hamil tuh privilege-nya besar ya. Iya benar. Benar, kayak ngalah nggak lo? Naik lift duluan. Ada keinginan pakai prostetik itu untuk Kehidupan sehari-hari. Iya. Kalau aku sih kebetulan lumayan tertarik dikit ya, karena kan ada beban. Jadi aku bisa sambil olahraga, sambil simulasi juga kan, mungkin suatu saat jadi. Kamu udah mau nikah? Udah kan yang terbaik aja. Suara dia langsung. Iya. Kok udah simulasi aja sih kalau Pengen banget cepet-cepet mulanya. bagus. Kata siapa mau cepet-cepet takut. Nikah. Apa? Nikah dong. Biasanya. Aduh panik gue kalau pengen cepet-cepet hamil dulu sebelum nikah. Kita doakan yang baik aja ya. Amin. Terima kasih guys, doakan yang terbaik. Oke, lanjut. Kan aku penasaran, kan aku udah nonton nih. Terus ada satu scene di mana karakternya lupa siapa? Bowo, iya. Bowo mengintip di lubang pintu, melihat apa yang terjadi di dalam kan. Nah, tapi kan kalau misalnya orang yang asli kan pasti kayak akan shock dan mengeluarkan ekspresi yang sangat Suka melalai. gede gitu ya. Kalau di situ ada alasan nggak sih kenapa karakternya akhirnya kayak menahan? Karena sebenarnya ini visual itu lebih ke gini, bahwa ngeliatnya kayak ini istri gue bener gini nggak? Ngerti ya maksudnya kayak Mencerna dulu ya? Iya, lebih ke mencerna, bukan ngelihat kayak kita kan penonton tahu oh ini dia nikah sama iblis gitu. Kalau Bowo tuh benar-benar nggak tahu kan. Iya, kenapa benar. istri gue gitu sebenarnya, maksudnya kayak yang dilihat Bowo itu nggak yang sampai kayak kayak apa gitu, enggak gitu kan sebenarnya. Kenapa istri gue ada apa nih? Tadi Ustadz bilang tadi dia baik-baik aja kok gitu loh sebenarnya. Jadi lebih mencerna, tapi emang sadar bahwasanya ada yang nggak beres sama istri gue gitu sebenarnya. Makanya sebenarnya soalnya aku kayak kenapa sih Bo nggak marah ya di sini gitu. Karena kayaknya gue kalau ngelihat itu marah deh. Kenapa? Mau tukar popcorn. Enggak, bukan ini yang mas mau, bukan yang ini. Yang manis biasa. Yang biasa yang di kemasan biasa. Emosional. Kayak gitu. Jadi gitu. Oke. Tapi karakter ini kan sebenarnya lumayan Bowo ini lumayan tidak terlibat ya dalam aktivitas keluarga ini ya. Rumah itu karena memang Bowo ya alasannya dia jadi anak buah kapal juga karena itu udah terlalu rungsing di rumah. kayaknya Gue dari rumah cabut ya? Bidangnya di laut. Kalau yang aku lihat juga karakter Bowo itu walaupun memang dia muncul di awal dan di akhir gitu. Di akhir tuh dia tetap mau, menurut aku ya pas tadi nonton tuh ngerasanya kayak Bowo nggak yang langsung percaya karena dia nggak ngelihat depan mata dia sendiri apa yang keanehan yang dibilang mungkin sama Gita gitu. Tapi dia ngelihat kayak ya emang bini gue aneh, tapi gue nggak ngelihat keanehan yang sampai dia melakukan sesuatu yang lebih besar lagi gitu. Paling belum mandi aja gitu kan, nggak mandi-mandi gitu. Males mandi aja kan. Tapi nggak, dia belum bisa mikir kayak, oh dia bisa ngelakuin yang lebih gitu, kayak yang diceritain sama Gita gitu sepanjang itu. Terus kayak dari anaknya pun sendiri ngomong juga dia masih belum yang nggak, kayaknya si Bowo tuh harus ngelihat langsung. Menurut aku pas yang dia ngelihat di lubang itu akhirnya dia mungkin nggak banyak ekspresi yang dia kasih tapi dia melakukan sesuatu gitu. Akhirnya mungkin
kejadian lah. Itu pun ada kayaknya dia akhirnya kayak oh ternyata bener yang diomongin sama baru keluarganya gitu. Mencerna itu. Kan nggak digambarkan setelah itu kan Ranti dipasung kan. Nah itu kan itu actionnya Bowo gitu maksudnya, tapi kan nggak divisualkan kayak gitu, artinya dia mengiyakan bahwasanya iya ada yang nggak beres sama bini gua gitu, tapi dia bukan melihat sesuatu yang kayak anjing gua nggak pernah melihat ini sebelumnya misalnya gitu, kayak apa misalnya gunung meletus misalnya gitu, itu kita pasti aneh kan karena selama ini kita nggak pernah lihat misalnya gitu loh, kayak menyadari bahwasanya ada sesuatu yang nggak beres sama bini gua, emang iya nih gitu. Oke. Nah, pada nggak dengerin Siti sih, udah tahu. Iya, itu udah berubah. Udah di videoin masih nggak percaya. Iya. Tetep aja. Udah diviralin Salah ke kalian warga semua. pasar. Nah, ngomongin malas mandi. apa? Apa? Tenang dulu. Ngomongin Mas Kira-kira Mandi ngomongin aja. malas mandi. nggak mandi? Nah, itu Anda digantung itu asli ya? Itu Mandi. Anda yang pas Anda digantung Oh, aku asli. nggak ada hubungan sama Mas Mandi tadi sebelum itu jadi. Nggak apa-apa. Mungkin itu ritual sebelum adegan itu. Tapi itu kamu beneran? Beneran. Gimana perasaannya? Ya mual. Jadi ada momen. Berapa lama tuh? Masang itu kan lumayan lama kan. Udah terus kita tarik ke atas. Jadi kalau udah cut ke bawah, cut ke bawah. Nah ada momennya tuh sebenarnya gue udah di tahap udah kayak pengen muntah ya gitu. Tapi gue kayak ayo sekali lagi nih gue masih bisa gitu. Tapi jangan lama-lama biarin gue di atas. Karena kalau kamera semuanya udah ready, baru tarik gue ke atas gitu. Karena itu tuh darahnya kan tuh Iya, ke naik bawah, ya. ke Ribet sih itu. dan itu kan harus ngepasin cerek itu di lehernya dia kan Benar gitu. sekali tuh, bibir gua udara. Masa? Iya, Beneran? bener lah. Gara-gara? Yang adegan gunting Oh iya itu kan. benar, gunting. Wah, kena ini udara. Iya. Tapi bukan kamu yang ini. Jadi pas lagi padat. Oh, Seriusan? Iya kan itu harus pas padat kan harus pakai gunting asli dong. Aduh, Kena. Oh shit. seru banget. ada belahannya. Iya kayak langsung gini kan dagu gua. Padahal kan bibir ya tadi. Thank you. Bibir. Nih. Nah, yang itu. lo mau. Yes. Kan yang kalian mau. Maciu. Gue belum pernah nyoba lagi nih. Terus untuk Nggak tahu. make up sendiri kan pas udah berubah jadi bukan Ranti. Sempat ngerasa geleh. Kayak geleh itu apa ya? Gelo Geli, tahu. iya. Jujur pas Sama aja. ngebukanya sih sebenarnya rada PR. Oh gitu. Karena kan udah gitu kan ngeliatnya kan kayak aduh mandi dong gitu. Iya. Pas makainya 2 jam prosesnya. Pas ngelepasnya sekitar 1,5 lah. Tapi itu kalau mau bersih banget tuh Harus berkali-kali. berkali-kali. Ya, ini pertanyaan apa ya? Iya, nggak apa. Geli nggak? Geli. Iya. Geli. Gue rasanya pengen mandi terus sih. Pas kayak gitu. Itu berarti berapa hari tuh harus? Kan itu lumayan banyak panjang Kalau kan nggak itu, salah kalau tuh dari adegan- tengah sampai akhir. Hantu-hantu itu tuh lumayan berentet Iya. deh. Nggak yang misah terlalu jauh. Oh, jadi dibikin emang Ada padat. seminggu kayaknya tuh adegan itu terus ya. Enggak. Enggak sampai ya? Syuting yang lain kali ya? Ketawa sendiri anjir. Kok gue ngerasanya lama ya? Apa terlalu ini kali ya? Kayaknya nggak sampai seminggu ya. Adegan itu kayak cuma 3.000 3.000 jam? 3 hari 4 hari lah. 3 hari 4 hari deh kalau nggak salah. Buat adegan, jadi seingatku tuh nyelesain yang hantunya gitu. Jadi atau nggak kalau nggak salah hantunya ditaruh paling belakang gitu. Biar selesai langsung ini ya. Dan yang pas di lorong itu kan juga nggak ada adegan pakai prostetik kan. Emang Iya. udah Ranti aja gitu. Tapi Terlihat keluarga ini sangat doyan nyemil iya ya. benar. Tapi ada kesulitan nggak pas adegan? Pakai Enggak. prostetik itu nggak? Itu tuh masih buat berekspresi tuh masih Iya sih. aman banget menurut aku sih, kayak malah membantu Iya sih. biar lebih serem lagi kan. Dan ada tadi pas gue nonton serem sih menurut gue. Iya emang serem sekaligus geleh ya. Belum, maksudnya Iya. Apalagi kalau udah nyengir ya. padahal udah di sebelah ini ya, di sebelah bak mandi ya. Kok lu nggak mau gitu? Apalagi pas nyengir ya.
Kuning-kuning. Iya, seru kan? Kayak kenapa ada karang gigi banyak gitu. Iya. Tadi berapa lama? Scaling, Iya. Nggak tahu. Makanya, tapi aku bersyukur ya Bobo masih mau sama aku dan percaya sama aku. Iya sih. Kalau logikanya ya nggak mau ya. Bener-bener. Tukang rumpi. Katanya tiap ada kesurupan pasti ada kamu. Maksudnya, kenapa sih makhluk-makhluk itu tuh selalu doyan dan menyerang yang di sebelahku? Sebenarnya pertanyaan waktu itu pernyataannya itu. Pas Dila. Kan yang waktu film sebelumnya kayak gitu, ada Buki juga. Terus ini lebih ke kalau yang di sini tuh lebih orang produksi pada panik karena yang katanya dilihat di penunggu di adegan yang pas aku mandi darah itu. Iya. Itu tuh sebenarnya dia tuh selalu ngeliatin dari atas gitu loh, kayak memantau apa yang kita kerjakan. Nah, tapi katanya naksir lah Sama kamu. sama aku, maksudnya penasaran. Nah, pas aku pulang, katanya tiba-tiba makhluk itu tidak ada. Panik lah gitu. Besok paginya ditanya, si Kia aman nggak gitu? Aman. Takutnya ngikut ke kamu. Gitu. Tapi aman ternyata. Aman. Kayak cuma nganter. Tapi kamu nggak pernah ditawarin buka mata batin? Hah? Nggak mau. Lebih mau dibukakan mata pencahariannya ya. Iya. Amin. Tapi dengan cara yang benar dan halal. Iya, dan halal. Nah kalau tadi kan Taskia udah ceritain lumayan challenging juga lah ya, maksudnya buat adegan itu. Kalau kalian sendiri ada yang challenging nggak? Adegan apa yang paling challenging? They see me Oh, rolling. Ini apa? Halo nyetir ya katanya? Aku nyetir di sini ada satu adegan aku nyetir mobil pickup. Dan sebenarnya aku tuh di kehidupan nyata itu belum pandai menyetir. Tapi udah bisa basicnya. Bisa, cuman kan itu mobil Matic sama manual kan beda Beda jauh. banget ya. Dan ini mobil pickup yang cukup tua dan mobil yang kita pakai buat latihan di Jakarta sama mobil yang kita pakai buat syuting itu juga Berbeda. sangat berbeda. Jadi Tapi kita mobil ada yang workshopnya juga ya nyetir Ada. mobil pickup. iya. Ada. Lu mau Dia tuh bikin mukanya pas lagi latihan panik banget aja, aman gitu. Maksudnya kayak Panik banget aja. panik banget, bener yang kejedluk. Soalnya kan kita waktu itu lagi habis hujan. Jadi becek gitu kan, terus sempet nggak bisa maju sama sekali. Aku di belakang. Set. Terus wah orang produksi dari sana tuh udah jalan rame-rame tuh, udah kayak mau siap mau ngedorong kan. Terus bilang gantian deh. Ayo, set. Balik lagi putar balik tuh orang produksi. Itu pas kita latihan di Jakarta. Tapi kita sempat latihan di Tegal beberapa hari sebelum kita syuting. Aku sama Taskia duluan berangkatnya. Terus kita latihan pakai mobil properti kita. Dan bisa-bisanya ganti-gantian kita. Pas waktunya Kak Taskia latihan tiba-tiba balik lagi sama Rio anak produksi kita dengan motor. Kayak apa nih? Iya, koplingnya patah. Saking semangatnya, nggak tahu Yang kenapa. matahin siapa ya? Ya aku dong, udah siapa lagi? Udah kok kayak gitu. Jadi akhirnya dibatalkan Latihannya. kita buat hari itu. Akhirnya nggak ada latihan lagi sampai hari Proses syuting selesai. Dan udah tuh. Intinya ngerepotin lah. Oh gitu ya. Tapi ganti rugi ya? Lo lihat ya. Kok dia kan matahin dia. Berantem dong. Bantu dong. Weh. Oke. Pakai ayam dong berantemnya. Nama panjangnya gue denger-denger Nyebelin Rocky Balboa banget. ya. Nyebelin banget apaan orang dia ngeledek dirinya kan. Soalnya gue nonton diriku sendiri tuh di situ kayak buset semok banget gue gitu. Iya sih, mana pakai tekan kan? Iya. Terus ada bagian jalan, gue bersuara gitu. Iya, mana kan kita tadi pre-screeningnya kan sepi ya, cuman kita doang, jadi dia kedengeran anjir kan malu. Nah, tapi emang lu pas Buat karakter itu emang itu emang lu gede Naikin banget. Emang gue gedein kan? badan, biar kayak maksudnya nunjukin kayak anak beban. Bisanya tuh cuman take and take and Makan, take, iya. nggak give. Makanya makin lama makin gitu, bro. Kalau yang lain gimana? Kalau Buki ada pendekatan dengan ayam-ayamnya nggak?
cukup challenging nggak kalau mendekati ayam? Oh, dari tadi milihnya orang-orang yang lagi ngunyah. Apa yang challenging? Biar lu nggak ngunyah terus anjir. Ya. Ayo nggak apa sayang, yuk. Bisa. Yang challenging, ya terima kasih teman-teman untuk hari ini. Jangan lupa nonton film Pengantin Iblis tanggal 20. Parah banget, parah. Paling challenging menurut aku tuh kayak dialog-dialog yang panjang gitu loh, soalnya aku suka belibet. Jadi apa namanya, suka belibet gitu, jadi suka ngulang-ngulang dan yang emosinya lumayan tinggi itu kan, itu makin bikin belibet kan, jadi itu yang bikin lumayan challenging sih untuk aku. Sini yang Aku inget banget lagi yang adegan yang sama Nina kan. kamu yang nge-shaking Nina gitu. Oh iya. Kan di situ udah jadi mayat, spoiler. Kan di situ dia lagi tiduran. Lagi tiduran ya. Jadi dia notice gitu, dia ngeliat pas aku lagi text-in itu. Dan lumayan take ngulang-ngulang juga kan. Dan itu emosinya tinggi dan lumayan yang ngerocos itu aku juga. Dan itu tuh yang lumayan challenging untuk aku, soalnya aku suka belibet. Tadi juga belibet barusan ya. Iya. Makasih, di point out. Gila. Kalau Gimina apa? Ada yang lain mau nambahin? Terus Aku mungkin kalau mau Iya, nambahin serunya di film di film ini tuh beberapa adegan kalian bakal bisa nikmatin. Kalau aku ngerasanya gitu ya, bisa nikmatin karena nggak segelap itu gitu. Jadi kita masih bisa ngelihat dan meraba apa yang ada di kejadian itu, posisi-posisinya dan lain-lain gitu. Terus kayak ya baru pertama kali lah kalau ditanya pembedanya apa, baru pertama kali lah kayaknya hantu tidak terlalu di highlight gitu. Tapi kalian bakal bisa kaget dengan cara yang lain gitu. Caranya apa? Bisa hubungi Ibu Eli Lutan supaya menjadi pengantin iblis. Yang menarik itu di sini hantunya tuh muncul bukan untuk bunuh-bunuh bak-bek gitu, Kak, tapi lebih kayak hantunya muncul minta tolong. Tolong. punten ya. Gitu loh. Iya. Lebih ke arah situ. Kalau Jadi bukan keluar karena buat nakutin, Buat menghantui ya. tapi ada motivasinya lah kenapa dia keluar. Terus misalkan iblisnya juga gak terlihat seperti apa, tapi ya itu kita bisa dibikin kaget dengan treatment yang berbeda gitu, bukan dengan penampakan yang besar gitu. Bahkan bisa dibilang tadi ada salah satu scene Mas Wafda tuh nggak tahu kalau di situ ada penampakan gitu, tapi akan ada hidden ghost yang bisa dibilang itu hidden ghost lah gitu. hidden lagi. Iya benar. Hidden ghost check. Iya, dia nggak sadar soalnya. Oh dia Hidden gem. sebagai itu karakternya nggak sadar? Tapi nggak ada dia karakternya, emang yang di film tuh ada seseorang dia nggak lah. sadar pas nonton. Pas nonton kayak, hah emang ada apa gitu. Oh aku tahu. Iya, gitu. Gitu ya. Apa? Di mana? Jadi guys, jangan lupa nonton film Pengantin Iblis. Terbukti udah nonton kan? Oke, terima kasih ya guys. Terima Buat hari kasih. ini. Thank you. Woo, XX1. Jaya. Aku mau nanya, sebenarnya bacanya itu XX1 atau XXI? 21. 21 gitu. Semuanya salah dari tadi. Kita gue dan 21. Iya, gue juga. Yang ngomong XX. So-soan temen aku gue. cinta 21. Udah. Terima kasih buat interviewnya. Semoga filmnya sukses. Boleh diingetin buat nonton Pengantin Iblis tanggal berapa di Cinema 21. Jangan lupa untuk nonton Pengantin Iblis tanggal 29 Januari 2025 di 21. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.